Teman-teman, apakah Anda adalah orang yang mau pensiun? Atau punya rencana untuk pensiun, umurnya atau usianya sudah pada masa pensiun? Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi pensiun, lalu kemudian mulai galau. Galau, gimana caranya kalau saya sudah pensiun? Saya belum punya persiapan. Bisa takut kena post-power syndrome. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai 10 bisnis yang paling cocok untuk pensiunan. Nah, sebelum kita masuk bisnis yang cocok itu apa, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah bisnis bisa menjadi besar. Bisnis besar karena karakteristik ownernya, bukan karena bisnisnya. Misalnya contoh begini, kalau saya adalah seorang pengusaha yang seneng nongkrong Sabtu Minggu di tempat kerja, saya seneng melihat orang makan, saya seneng ngelihat orang masak, saya seneng memperhatikan orang yang sedang bekerja dan standby long hour. Anda boleh punya bisnis-bisnis yang long hour. Misalnya contohnya restoran. Anda harus standby di restoran, nongkrong di restoran, tidak boleh libur Sabtu Minggu, bahkan pada saat orang lain liburan Anda harus melihat proses pekerjaan di restoran. Itu karena karakteristik Anda cocok dengan industri atau bisnis restoran. Tetapi kalau Anda gaya-gayanya adalah saya mau lay back, saya mau santai, saya nggak mau kerja on weekend, saya mau kerja short hours, berarti karakteristik ini nggak cocok untuk bisnis restoran. Kebanyakan di luar sana ada banyak orang yang mempersiapkan masa pensiun, lalu kemudian diajarin bercocok tanam, diajarin bikin bakso, diajarin bikin kue, diajarin bikin roti, yang ternyata nggak cocok dengan mereka. Nah, bisnis yang akan saya share ini adalah untuk karakter pensiunan yang punya pengalaman, bijaksana, punya ketenangan emosi, punya banyak kasus, sehingga mampu menjalankan bisnis-bisnis seperti ini. Bisnis yang pertama adalah menulis buku. Menulis buku ini bisa dikatakan menjadi sebuah penghasilan karena katakan Anda menulis buku, 1 bulan 1 buku. Oke, 1 bulan 1 buku itu memungkinkan nggak? Ya mungkin, kalau orang nganggur kok semuanya bisa ditulis sendiri. Menulis buku adalah salah satu cara untuk membuat Anda populer atau terkenal. Tetapi di sisi lain, Anda juga bisa mendapatkan royalti yang cukup besar dari buku. Kalau betul-betul laku dan populer. Dan kalau Anda memang senang menulis. Jadi, yang pertama, menulis buku. Yang kedua adalah menjadi financial planner. Financial planner adalah salah satu profesi yang efek sampingnya banyak. Contohnya begini. Kalau saya adalah seorang financial planner, berarti saya akan bertemu banyak orang, saya bisa memberikan masukan tentang investasi-investasi apa yang cocok, kemudian mengatur keuangan seseorang, kemudian mengajak orang tersebut melakukan investasi jangka panjang. Maka, saya bisa tie up. Tie up itu nyangkut atau bekerja sama dengan insurance, dengan property agent, dengan mungkin reksadana, atau dengan beberapa instrumen-instrumen finansial yang bisa disambungkan dengan customer-customer. Nah, karena Anda basically sudah cukup berumur, Anda punya pengalaman, Anda punya kebijaksanaan, Anda punya ketenangan emosi, Anda bisa menjadi financial planner yang bagus. Yang ketiga, karir coaching. Kalau Anda adalah seorang pensiunan yang bekerja di satu bidang atau satu perusahaan secara lama, lalu kemudian Anda pernah melewati jenjang-jenjang karir tertentu, Anda bisa menjadi mentor yang sangat bagus buat anak-anak muda yang ingin memiliki karir yang bagus
di profesi-profesi tertentu. Apalagi kalau Anda bekerja di perusahaan besar atau korporasi besar, Anda bisa menjadi seorang career coach yang dibayar mahal. Yang keempat adalah specialist trainer. Specialist trainer adalah orang-orang yang memiliki skill khusus. Kalau Anda misalnya dulunya adalah R&D, masuk kerja sampai Anda pensiun adalah seorang R&D, berarti Anda memiliki specialist skill. Nah, Anda bisa menciptakan training-training, bentuknya adalah training spesialis yang membuat Anda dibayar mahal karena skill dan pengalaman Anda. Saya adalah seorang marketer. Saya dari awal, dari mulai bekerja, ya dealingnya dengan customer. Jadi saya bisa mengerti sikap perilaku konsumen, bagaimana mempengaruhi konsumen, bagaimana memahami cara berpikir seorang konsumen. Akhirnya saya bisa mentrain orang caranya menjadi seorang marketer yang baik. So, specialist trainer ini juga dibayar mahal dan juga dibutuhkan. Yang kelima adalah konsultan. Konsultan sifatnya lebih generik, fokusnya mungkin ke wilayah-wilayah yang sifatnya tidak diurus oleh company, oleh perusahaan. Misalnya contohnya begini, kalau Anda adalah seorang accounting, tax yang jago, lalu kemudian Anda kenal dengan orang-orang pajak, silahkan Anda bikin tax consultant. Atau Anda mungkin adalah orang yang biasa menangani dalam pekerjaan Anda biasa menangani logistik. Anda bisa menjadi konsultan logistik. Kalau Anda adalah karyawan yang dulunya banyak mengurusi HR, Anda bisa menjadi konsultan HR. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa Anda lakukan karena pengalaman Anda bisa Anda tularkan dan masih hangat di pikiran kita karena kita belum lama pensiunnya. Dan kita bisa persiapkan sebelum Anda memiliki masa pensiun. Yang keenam, rental property. Saya kenal beberapa teman yang pensiun yang tidak mau melakukan pekerjaan yang 9 to 5 lagi, tidak mau mengurus paperwork. Jadi jauh-jauh hari sebelum mereka memiliki masa pensiun, mereka sudah mulai nyicil. Selama masih bekerja, nyicil beli-beli properti. Ya, beli properti untuk dijadikan rumah petak atau kos-kosan atau kontrakan dan seterusnya. Jadi ketika mereka keluar, mereka punya berbagai atau puluhan bahkan ratusan kamar yang bisa disewakan dan itu sudah merupakan passive income. Nah, yang ketujuh, ini pernah dilakukan oleh ayah saya. Ayah saya pernah pensiun, lama sekali tidak bekerja. Beliau bisa berbahasa Belanda, beliau juga bisa berbahasa Inggris. Lalu kemudian ada inbound tour kecil dari Belanda yang ingin membawa tamu-tamu ke Indonesia. Dan orang-orang yang bisa berbahasa Belanda tidak terlalu banyak, kebanyakan orang bisa bahasa Inggris. Lalu kemudian, kebetulan kakak saya bekerja di hotel, dan ada yang tanya, ada nggak yang kenal orang yang bisa berbahasa Belanda, lalu kemudian menjadi tour guide di Bogor. Lalu kemudian kakak saya bilang, ayah saya bisa bahasa Belanda, tetapi yang jadi masalah adalah tidak punya pengetahuan tentang how to become a tour guide. Nah, saya meng-coach papa saya. Karena saya bekerja di biro perjalanan, lama di airlines, saya meng-coach ayah saya apa yang harus dilakukan sebelum menerima tamu. Bagaimana caranya untuk berbicara di dalam bus, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang tour guide, etika-etikanya seperti apa, itu saya ajarkan. Dan ternyata beliau menjadi salah satu tour guide yang terkenal dan bisa menghabiskan masa pensiunnya dan menghasilkan luar biasa. Bukan hanya menjadi local guide di Bogor, sampai Jawa Bali Overland. Ya, sampai Jawa Bali Overland yang akhirnya bisa membawa
tamu-tamu dari Belanda dan ya bisa menikmati masa pensiun dengan jalan-jalan. Yang kedelapan, ada beberapa orang yang membuka yang disebut bed and breakfast hotel atau motel. Ada beberapa orang pensiunan di Jogja buka kamar atau membuka rumahnya untuk dijadikan sebagai bed and breakfast hotel. Jadi motel bisa terima tamu asing. Zaman dulu di Bogor Baru, di Bogor ya, ada Jalan Bogor Baru, ada satu rumah tua yang punya adalah pensiunan, lalu kemudian rumahnya bingung mau dipakai untuk apa, kamarnya sudah ada, tempat tidurnya sudah ada, tapi kemudian tidak ada yang tempati karena semua anaknya sudah keluar semua. Akhirnya bukalah hotel, bukalah motel. Dan ketika dipromosikan, ya kamarnya nggak terlalu banyak, tetapi selalu terisi. Dan suasananya seperti suasana rumah. Orang datang ke sana, banyak turis-turis asing, lalu kemudian hanya tidur dan makan. Ada banyak backpacker juga, harganya nggak terlalu mahal, tapi juga hangat, bisa ada temannya setiap hari yang biasanya mereka hanya berdua dengan istri, padahal usianya sudah berumur, tapi ternyata bed and breakfast hotel cocok juga untuk pensiunan. Yang kesembilan, Anda bisa membuka yang disebut property management. Property management artinya Anda bukan hanya membuat atau menjual properti, tetapi mengelola properti. Di Kelapa Gading ini banyak pensiunan yang nggak ada pekerjaan full time, tapi bisa managing properti orang. Managing properti orang berarti apa? Mereka tergabung dengan salah satu property agent, lalu kemudian membantu orang-orang yang punya properti kosong, lalu kemudian dikelola. Kayak saya punya beberapa properti, saya minta bantuan orang yang memang tidak bekerja dan bisa menggunakan jasa mereka untuk misalnya, wah rumputnya udah tinggi, pangkas rumput. Tapi bukan dia yang melakukan, dia hanya mengelola aja. Jadi punya orang-orang yang bisa mangkas rumput, ngecat, atau misalnya panggil pest control, misalnya cari anti rayap, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang bisa membantu orang-orang yang punya rumah, tetapi tidak ada yang memanage. Yang ke-10, kalau memang Anda tidak tahu caranya lagi, Anda bingung, nggak punya skill untuk property management, Anda nggak bisa buka bed and breakfast, Anda nggak bisa jadi tour guide, terakhir adalah beli franchise. Membeli franchise, Anda men-shortcut skill bisnis. Anda shortcut. Harusnya Anda buka semuanya dari nol, tapi karena sudah ada brandnya, sudah ada produknya, Anda sudah ada tim yang bisa membantu Anda, mentrain Anda untuk mengelola bisnis tersebut, Anda bisa buka franchise atau membeli franchise. Membeli franchise yang sudah ada, beli kebab Turki lah, misalnya membeli Subway, Anda beli SLR 77 misalnya, atau Anda membeli franchise-franchise lain yang pada dasarnya sudah memiliki kemampuan untuk dikembangkan oleh Anda.